Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar Amos yang lebih kompleks. Nah, di sini kita akan belajar tentang variabel intervening. Contoh yang digunakan adalah pengaruh useful, ease of use, enjoyment, dan attrust terhadap behavior intention dengan e-satisfaction sebagai variabel intervening pada perusahaan e-commerce Jakarta Notebook di Semarang. Oke. Nah, jadi di sini e-satisfaction itu menjadi variabel intervening. Nah, di sini interveningnya tidak sempurna sebab tidak ada pengaruh langsung useful ke behavior. Jadi yang ada pengaruh secara tidak langsung useful ke behavior intention melalui e-satisfaction. Oke. Nah, di sini useful terdiri dari 3 indikator, ease of use terdiri dari 5 indikator, dan seterusnya. Baiklah. Nah, ini langkah awalnya sama, kita buka Amos. Oke. Nah, kita buka Amos, tunggu. Untuk membuat diagramnya sudah kita lakukan di pertemuan pertama, jadi tak perlu diulangi lagi ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita hubungkan semua variabel independennya. Nah, ini baru terhubung useful ke ease of use ke enjoyment ke interest. Kita hubungkan yang lain. Kita hubungkan useful dengan enjoyment, dihubungkan dari sini ke belakang saja. Ya, lalu useful dengan interest, semuanya harus terhubung. Oke, sudah. Terus ease of use dengan enjoyment. Nah, setelah terhubung semuanya, T-square-nya semuanya sudah jadi tabel seperti ini ya. Lalu langkah analisnya adalah kita klik analyze, calculate estimation, ditunggu. Nah, lalu klik view the output path diagram, klik. Nah, sudah, ini hasilnya sudah ada semua ya. Cara bacanya sama, pertama yang dibaca adalah uji prasyaratnya. Oh, ternyata probabilitasnya sudah lebih dari 5%. Lalu RSA-nya juga sudah kurang dari 0,08. Jadi ini modelnya sudah fit. Oke. Nah, ini bentuk unstandarisnya. Bentuk standarisnya kita tinggal mengklik standardized estimation. Nah, ini tinggal diklik. Muncul ini. Nah, ini nilai-nilai standarisasinya. Terus untuk mengetahui outputnya, useful ke e-satisfaction berpengaruh apa enggak, useful ke behavior intention melalui e-satisfaction berpengaruh apa enggak. Nah, nanti di belakang ini. Untuk mengetahui useful ke behavior intention melalui e-satisfaction berpengaruh apa enggak, kita lihat outputnya dulu. Ini nanti untuk useful ke behavior intention oleh SF orang kayak gue. Nah, untuk mengetahui useful ke e-satisfaction berpengaruh atau tidak, e-satisfaction ke behavior intention berpengaruh atau tidak, ini ease of use juga berpengaruh apa enggak ke e-satisfaction, kita buka outputnya. Caranya klik view text output, sama seperti yang pertama. Oke. Nah, ini outputnya ini. Klik estimasi. Oke, besarin. Terus ini kecilin ini biar terlihat enak. Nah, dari sini diperoleh keterangan nilai useful ke e-satisfaction sama dengan 0,02 atau 2%. Jadi useful berpengaruh signifikan terhadap e-satisfaction. Begitu juga untuk ease of use, nilai P-nya 3,7 kurang dari 5%. Begitu juga untuk ease of use, nilai P-nya 3,7% kurang dari 5%.
Jadi ease of use juga berpengaruh terhadap satisfaction, gitu ya. Enjoyment juga sama, berpengaruh terhadap satisfaction. Trust juga berpengaruh terhadap satisfaction. Kalau bintang masih ingat ya, berarti 0,000. Nah, yang terakhir satisfaction juga berpengaruh terhadap behavior intention. Oke. Nah, untuk mengetahui besarnya pengaruh useful ke satisfaction berapa persen, pengaruh useful ke behavior intention secara tidak langsung melalui satisfaction berapa persen, begitu juga untuk variabel-variabel yang lainnya, kita klik matrik. Oke, lalu di matrik kita pilih yang indirect effect. Nah, indirect effect. Nah, di sini kita lihat trust ke behavior intention adalah 0,428. Jadi besarnya pengaruh tidak langsung trust ke behavior intention adalah 0,428 kuadrat. Ini dikuadratkan, bukan ini nilainya, tapi masih dikuadratkan besar pengaruhnya. Nah, sama dengan berapa? Tinggal dihitung aja. Caranya, cara menguadratkannya ini copy aja dulu, copy. Ya, di copy ke Excel, cari tempat kosong. Nah, lalu yang tidak kepakai di delete. Oke, nah besar pengaruh tidak langsungnya sama dengan nilai standarisasinya tadi dikuadratkan. Jadi 0,428 kali 0,428. Nah, ini hasilnya 18,3184 atau 18,3%. Untuk variabel lainnya juga sama. Nah, oke. Jadi besar pengaruh enjoyment terhadap behavior intention secara tidak langsung adalah 5,2%. Begitu juga untuk yang ease of use 4%. Use useful pengaruhnya secara tidak langsung terhadap behavior intention 4,9%. Nah, ini satisfaction 0 karena memang dia tidak ada pengaruh tidak langsungnya. Adanya itu pengaruh langsung satisfaction ke behavior intention. Nah, melihatnya di mana? Nah, melihatnya di sini pengaruh langsungnya. Oke. Kita klik direct effect yang standarisasi. Jadi yang diklik adalah standarisasi direct effect. Oke. Di sini diperoleh satisfaction dengan behavior intention adalah 0,397. Jadi besarnya pengaruh satisfaction terhadap behavior intention adalah 0,937 kuadrat. Hasilnya ini sama dengan 0,937 kali 0,937. Nah, ini hasilnya 87,79%. Oke. Lalu pertanyaan terakhirnya adalah, terus useful ke behavior intention secara tidak langsung berpengaruh atau tidak? Ease of use berpengaruh atau tidak secara tidak langsung? Nah, di sini Amos benar-benar tidak menyediakannya. Amos tidak menyediakannya. Jadi kita harus menghitung manual menggunakan uji Sobel test. Caranya bagaimana? Nah, ini rumus Sobel testnya ini. Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya adalah SAB sama dengan B kuadrat SA kuadrat ditambah A kuadrat SB kuadrat ditambah SA kuadrat SB kuadrat. Nah, cara mengetahui pengaruh tidak langsungnya itu dari sini nih. Kita copy. Kita copy dan nanti kita masukkan ke rumus Sobel test. Nah, ini rumusnya ini. Nah, kita copy di sini aja nggak apa-apa. Oke, sudah tercopy ya. Fokuslah pada nilai estimasi dan SS saja di sini. Yang lain dibuang. Delete aja, delete. Nah, biar nggak memusingkan, delete. Oke, terus ini pun fokus pada variabel saja.
Nah, jadi di bagian ini saya minta kita sedikit agak lebih cerdas ya, karena ini lumayan rumit ini. Nah, walaupun sebenarnya mudah. Oke. Ya. Setelah rapi seperti ini, misalkan kita mau mengetahui pengaruh tidak langsung useful terhadap BI melalui satisfaction maksudnya. Nah, kita masukkan A-nya mana? A-nya ini. Estimasi itu A-nya. Ya. Nilai useful ke satisfaction itu A-nya. Nah, kita copy sini. Oke, sudah. Ini A kuadrat ketemu. B-nya mana? B itu sini. Tadi useful ke satisfaction dilanjutkan satisfaction ke behavior intention. Nah, ini B-nya ini. B, copy. Nah, sudah. Terus setelah itu SA-nya mana? Nah, ini errornya, SA. Ini copy. SB-nya mana? Nah, SB ya ini SB. Nah, ini sudah saya sediakan ini. Ketemu A kuadrat, B kuadratnya seperti ini. Nah, setelah ketemu semua item ini, masukin saja ke sini, ke rumusnya. Nah, diperoleh ini. Terus setelah dihitung, ternyata SAB-nya adalah 0,05. Ini baru ketemu SAB. Nah, untuk mengetahuinya, lalu kita hitung nilai T-nya, T hitung. T hitungnya berapa? Caranya A kali B dibagi SAB-nya ini. Yang rumit-rumit kita hitung ini fungsinya sebagai pembagi. Nah, diperoleh 0,217 dikalikan 1,018 dibagi 0,050, hasilnya 4,43. Nah, ini T hitungnya. Lalu T hitung ini kita bandingkan dengan T tabel. Tadi sampelnya 125. Jadi T tabelnya itu menggunakan alfa 0,05 dengan DK 125 dikurangi banyak variabel independen dikurangi banyak variabel intervening dikurangi 1. Jadi 125 dikurangi 4 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 119. Nah, berarti T tabelnya sekian nih. Sama dengan TINV, ini cara nyari T tabelnya. 0,05, 119 enter. Nah, ternyata T tabelnya 1,98. Nah, tulis sini 1,98. Nah, karena T tabelnya itu kurang dari T hitung atau karena T hitungnya lebih dari T tabel ya, maka ini signifikan. Dengan kata lain, useful berpengaruh secara tidak langsung melalui behavior intention melalui satisfaction. Oke, begitu ya. Terjawab. Lalu untuk yang lain gimana? S of U sama. Tinggal copy aja ini, tinggal copy. Oke, saya kasih contoh satu lagi ya. Yaitu untuk mengetahui apakah is of use berpengaruh terhadap behavior intention melalui satisfaction. Caranya sama. A-nya berarti sekarang is of use 0,196. Copy di sini. A. Oke, terus B-nya sama 1,018. Terus SA-nya. Nah, SA-nya sekarang ini 0,094 SA-nya. Nah, ini. Oke. SB-nya sama. Oh, ternyata diperoleh juga T hitungnya 4,901 lebih dari T tabelnya juga. Jadi is of use juga berpengaruh secara tidak langsung melalui satisfaction. Oke. Untuk yang lain juga sama. Kalau penasaran ya sudah semua. Enjoyment berpengaruh apa enggak terhadap behavior intention melalui satisfaction? Sama, copy. Estimasinya masukin ke A. Errornya masukin ke SA. Nah, B-nya sama. Nah, ternyata diperoleh T hitungnya 4,309 lebih dari 1,98. Jadi enjoyment secara langsung berpengaruh terhadap behavior intention melalui satisfaction. Trust berpengaruh tidak? Sama, copy saja ini ke A.
Lalu SA-nya ganti. Nah, jadi ini formulanya ini. Nanti tak kopikan ini di DVD ini ada nanti. DVD ada ini, file ini ada, jangan khawatir. Nah, oh ternyata ini diperoleh T hitungnya 2,293, masih lebih dari 1,98. Jadi etras juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap behavior intention melalui satisfaction. Nah, sudah selesai. Gitu ya. Sekian pembelajaran teknik analisis data dengan variabel intervening menggunakan Amos dari Muhammad Afifuddin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.